warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Astrianingsih SPD dari SMA Negeri 7 Makassar. Pada video pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini, saya akan membahas mengenai materi teks novel pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Anak-anak, pernahkah kalian membaca sebuah novel? Novel genre apa yang kalian senang baca? Apa manfaat setelah membaca novel? Aku ingat pertama kali melihatmu. Kau masuk ke dalam hidupku tanpa permisi, berputar bagai gasing di dalam pikiranku. Entah kau milik siapa, hatiku keras kepala. Ceritakanlah tentang harimu. Berbincanglah sampai salah satu dari kita tertidur. Aku tidak akan bosan dengan semua yang kau ketik. Betapa sering aku menduga-duga, adakah kode yang tersirat dalam kolom chat kita? Anak-anak, itulah tadi video pembacaan kutipan novel. Apakah kalian mengetahui jenis novel apa yang dibacakan tersebut? Baik, novel terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, novel berdasarkan genre. Contohnya, novel romantis, novel misteri, novel komedi, novel horor, dan novel inspirasi. Yang kedua, novel berdasarkan isi dan tokohnya. Contohnya, novel teen lead, novel chick lit, novel song lit, dan novel dewasa. Yang ketiga, novel berdasarkan kebenaran cerita, yaitu novel fiksi, novel non-fiksi. Anak-anak, itulah tadi pembahasan mengenai jenis-jenis novel dan contohnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dan kebahasaan novel. Anak-anak, unsur intrinsik novel adalah unsur yang terkandung dari dalam novel tersebut. Unsur intrinsik novel yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan atau ide utama dalam sebuah novel. Tema berisi gambaran luas tentang kisah yang akan dijadikan cerita dalam sebuah novel. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah novel. Penokohan adalah watak atau karakter dari setiap pelaku dalam novel. Alur atau plot. Alur berisi urutan jalan cerita yang terjadi dalam novel yang dilukiskan oleh pengarang. Latar atau setting, yaitu berisi tentang gambaran peristiwa-peristiwa yang mengacu pada tempat, waktu, suasana yang terjadi dalam novel. Sudut pandang adalah strategi yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Sudut pandang dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang terdapat pada novel. Anak-anak, selain unsur intrinsik,
Novel memiliki unsur kebahasaan yang berupa majas atau gaya bahasa atau citraan. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Majas dibagi menjadi 3. Yang pertama, majas perbandingan, majas sindiran, dan majas penegasan. Majas perbandingan adalah membandingkan atau menyandingkan satu objek dengan objek lainnya. Contohnya, majas alegori, majas metafora, majas litotes, dan sebagainya. Majas alegori adalah ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Majas metafora adalah majas perumpamaan dua hal yang berbeda. Contohnya, dia adalah kutu buku di kelasnya. Majas litotes adalah majas penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contohnya, datanglah ke gubukku yang kumuh. Majas yang kedua adalah majas sindiran. Jenisnya, majas ironi adalah majas yang menyatakan sebaliknya. Contohnya, suaramu merdu sekali seperti kaset kusut. Majas sarkasme adalah majas yang menyatakan dengan kasar. Contohnya, putih benar wajahmu sampai bisa aku sendoki bedakmu. Majas sinisme adalah majas yang mencemooh ide atau pemikiran. Contohnya, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya padaku? Majas yang ketiga adalah majas penegasan, yaitu majas untuk menyatakan suatu hal secara tegas. Jenisnya, majas pleonasme adalah penambahan keterangan yang tidak diperlukan. Contohnya, dia sudah turun ke bawah. Majas repetisi adalah pengulangan kata, frase, klausa. Contohnya, awas, tunggu kedatanganku besok. Tunggu. Majas yang terakhir adalah majas aliterasi, yaitu majas pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contohnya, beli baju baru bersama Budi. Anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai unsur intrinsik dan unsur kebahasaan novel. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa soal. Anak-anak, berikut adalah pembahasan contoh soal mengenai unsur intrinsik dan kebahasaan novel. Bacalah kutipan novel berikut. Gaya bahasa yang terdapat pada novel tersebut adalah A. Antithesis, B. Metafora, C. Personifikasi, D. Hiperbola, E. Metonimia. Jawaban yang benar adalah metafora, B. Karena metafora adalah majas perumpamaan atau perbandingan dua hal yang berbeda. Pada kutipan tersebut terdapat dua hal yang dibandingkan, yaitu antara musim kemarau dengan perasaan perih dan musim basah dengan perasaan sepi. Demikianlah pembahasan unsur intrinsik dan kebahasaan novel. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.